Bab 169. Setelah sungkeman, acara dilanjutkan dengan siraman, sebuah ritual yang sangat khas dalam acara 7 bulanan. Dewi duduk dengan tenang, sementara air yang sudah disiapkan dengan bunga melati dan daun pandan disiramkan perlahan ke tubuhnya pertama oleh Bu Yati, dan diikuti anggota keluarga yang lain. Semua orang yang hadir turut menyaksikan dengan rasa syukur. Siraman ini dipercaya sebagai simbol pembersihan dan doa agar calon bayi dalam kandungan Dewi selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Bu Yati, dengan mata penuh haru, berkata sambil menyiramkan air, "Semoga anakmu nanti tumbuh sehat dan menjadi anak yang soleh-solehah, yang membawa kebahagiaan bagi keluarga." Setelah siraman, acara dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh seorang ustaz, memohon agar segala harapan dan doa untuk keluarga ini dikabulkan. Semua orang tampak khusyuk, mengikuti doa dengan penuh harap. Selesai acara doa, Dewi berterima kasih kepada semua yang hadir. "Terima kasih untuk doa dan restu kalian. Kami sangat bersyukur atas semua berkah yang telah diberikan. Semoga saya dan calon anak saya diberikan kesehatan dan kelancaran sampai melahirkan nanti," katanya dengan suara yang penuh rasa syukur. Aryo yang duduk di sampingnya, ikut menambahkan, "Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon doanya untuk istri dan calon anak kami senantiasa diberkahi kesehatan dan kebahagiaan." Acara 7 bulanan ini berlangsung dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan, mengikat tali persaudaraan dan menguatkan rasa syukur. Semua orang yang hadir merasakan kehadiran cinta dan harapan yang tulus untuk masa depan Dewi, Aryo, dan calon bayi mereka. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berharga, meninggalkan kenangan yang tak akan terlupakan dalam perjalanan keluarga mereka. Semua orang tampak sangat antusias dan ikut terharu selama ritual 7 bulanan dilaksanakan. Termasuk Runa dan Juan yang juga hadir di acara 7 bulanan Dewi. Mereka nampak berdiri di antara para tamu, menikmati setiap momen yang berlangsung. Runa tersenyum penuh haru melihat prosesi yang penuh makna tersebut. Di dalam hatinya, ia berdoa, berharap suatu saat nanti dirinya bisa mengikuti jejak Dewi dan merasakan kebahagiaan yang sama, menjadi seorang ibu. Doa itu meluncur dengan tulus, memohon agar diberi kesempatan untuk segera memiliki anak. 9. Setelah acara selesai, suasana semakin santai dan orang-orang mulai berkumpul di berbagai meja untuk menikmati hidangan yang disediakan. Runa, yang merasa penasaran dengan kerumunan para tamu, ikut menghampiri salah satu stand tempat para tamu antri itu. Ternyata di sana disediakan rujak serut yang terlihat lezat. Meskipun dulu dia tidak terlalu suka rujak karena rasa pedasnya, kali ini entah mengapa dia ingin sekali mencicipinya. Runa merasa ada yang menarik dari hidangan tersebut, seperti ada dorongan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan perlahan, dia mengambil sedikit rujak dari mangkuk yang ada di depannya. Awalnya, rasa pedasnya membuat dia terkejut, tetapi setelah beberapa saat, rasa segar dan manis yang datang dari buah-buahan dan sambal kacangnya membuatnya semakin menikmatinya. Juan yang melihat Runa memakan rujak dengan lahap, merasa penasaran. "Kamu doyan rujaknya? Emang nggak pedas?" tanya Juan, sedikit terkejut melihat Runa yang biasanya menghindari makanan pedas. Runa mengangguk, tersenyum sedikit malu. "Pedas sih, Mas, tapi enak banget, segar. Baru kali ini aku makan rujak yang enak begini," jawab Runa dengan antusias, bahkan setelah habis, dia langsung meminta Juan untuk mengambilkan lagi. Juan tersenyum sambil menggelengkan kepala, nampak heran dengan tingkah istrinya ini. "Jangan banyak-banyak, sayang. Makan rujaknya nanti kamu sakit perut," katanya, khawatir dengan kondisi Runa. "Iya, Mas. Dikit lagi aja, ya." "Habisnya seger banget," jawab Runa,
masih tak bisa menahan diri untuk tidak menikmati rasa rujak yang begitu segar. Juan kemudian pergi mengambilkan rujak untuk Runa. Lalu tak lama, ia kembali dan dengan lembut memberikan mangkuk berisi rujak kepada Runa. Setelah itu, Juan tersenyum hangat dan mengelus puncak kepala Runa, dengan penuh kasih sayang. Tapi kamu tetap harus hati-hati, ya. Jangan sampai sakit, katanya, memperingatkan meski dengan penuh kelembutan. Runa hanya tersenyum manis, merasakan kehangatan dari perhatian Juan. Momen kecil ini, sederhana namun penuh arti, membuatnya merasa begitu dihargai dan dicintai. Suasana di acara 7 bulanan Dewi semakin ramai dengan para tamu yang terus berdatangan. Terlihat seorang wanita parubaya datang dengan langkah anggun. Itu adalah Tante Naomi, mengenakan kebaya hijau Tosca yang sederhana namun elegan. Saat Aryo dan Dewi melihat kedatangannya, mereka segera menghampirinya dengan senyum ramah. "Terima kasih banyak sudah datang, Tante," ucap Dewi sopan sambil sedikit membungkuk. Naomi tersenyum hangat, membalas sapaan mereka. "Sama-sama, Dewi. Selamat ya atas kehamilannya. Semoga semuanya berjalan lancar sampai persalinan nanti, doanya tulus." Kemudian, dengan nada penasaran, ia bertanya, "Oh ya, jenis kelaminnya sudah kelihatan?" Dewi tersenyum lembut sambil membelai perutnya yang mulai membuncit. "Insya Allah," katanya perempuan. "Tante," jawabnya pelan. "Tapi perempuan atau laki-laki, kami tetap bersyukur kok." "Bagus Dewi, memang seharusnya seperti itu. Yang penting kalian sehat, ya," sahut Naomi sambil mengelus pelan punggung tangan Dewi. Melihat percakapan mereka cukup cair, Aryo lalu mengajak Naomi untuk bergabung dengan keluarganya yang duduk tak jauh dari tempat itu. "Tante, ayo, ketemu Ibu Samna Nenek. Mereka duduk di sana," kata Aryo sambil menunjuk ke arah Nenek Lasmi, Bu Sekar, dan Om Charles. Naomi mengangguk dan mengikuti Aryo. Sesampainya di dekat mereka, Naomi langsung menyapa dengan sopan, "Halo Ibu, Mbak Sekar. Apa kabar?" Sapanya sambil tersenyum ramah. Ia juga menganggukkan kepala. 10. Sopan kepada Om Charles yang membalas senyumannya dengan anggukan kecil. "Ibu baik, Nak," jawab Nenek Lasmi, suaranya hangat tapi ada sedikit nada rindu. "Kamu sendiri bagaimana kabarmu, Naomi? Kenapa waktu Bambang meninggal, kamu tidak datang? Kemana saja kamu, Nak?" tanya Nenek Lasmi, suaranya tidak menghakimi, hanya dipenuhi rasa ingin tahu dan kerinduan. Wajah Naomi sedikit merunduk, ada rasa bersalah yang jelas terpancar dari sorot matanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Maafkan aku, Ibu. Waktu itu, kondisiku benar-benar tidak memungkinkan untuk datang. Tapi beberapa waktu lalu aku sempat ke London. Aku sudah datang ke makam Mas Bambang," ujarnya lirih, nada suaranya penuh penyesalan. Mendengar itu, Bu Sekar ikut bertanya dengan lembut, "Jadi kamu sudah ke London? Tapi kenapa tidak mampir ke mansion, Naomi?" Naomi menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku malu, Mbak. Aku merasa bersalah karena saat Mas Bambang sakit hingga beliau meninggal, aku tidak ada di sisinya. Aku takut bertemu kalian, takut kalian marah," ucapnya dengan suara bergetar. Nenek Lasmi tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Naomi. "Tidak apa-apa, Nak. Kami mengerti. Aryo sudah cerita semuanya ke kami. Kami tidak marah, apalagi menyimpan dendam padamu. Kami justru berterima kasih kamu masih ingat dan mau datang ke makam Bambang." Suasana mendadak menjadi haru.
Naomi menggenggam erat tangan Nenek Lasmi, seolah mendapat kelegaan yang selama ini ia cari. Mereka lalu mulai mengobrol santai, mengenang Pak Bambang dengan penuh kenangan manis, seolah luka di masa lalu perlahan mulai sembuh. Bu Sekar bercerita tentang persiapan menyambut kelahiran cucu perempuan dari Dewi dan Aryo, sementara Om Charles sesekali menyelipkan canda kecil yang membuat suasana semakin ringan. Naomi tersenyum lega, merasa diterima kembali, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bahagia. Acara 7 bulanan Dewi berlangsung meriah dan penuh kehangatan. Semua prosesi berjalan lancar, dari sungkeman, siraman, hingga makan bersama. Tawa dan obrolan para tamu mengisi udara sore itu, membuat suasana terasa begitu akrab dan membahagiakan. Setelah sebagian besar acara selesai dan para tamu mulai pamit satu persatu, Dewi dan Aryo berdiri di dekat pintu, menyambut dan mengucapkan terima kasih pada setiap tamu yang hendak pulang. Alhamdulillah ya, Mas, acara hari ini berjalan lancar, bisik Dewi sambil tersenyum bahagia. Iya, sayang. Syukurlah, semua sesuai yang kita rencanakan, jawab Aryo sambil mengelus punggung Dewi lembut. Tak lama, Juan dan Runa mendekat untuk berpamitan. Juan tersenyum lebar, sementara Runa, dengan ekspresi sedikit malu-malu, mendekatkan wajahnya ke telinga Dewi dan berbisik pelan, takut terdengar orang lain. Dewi, boleh nggak aku minta sesuatu? Bisik Runa. Dewi memiringkan kepalanya sedikit, heran. Ada apa, Ran? Mau minta apa? Dengan cengiran kecil, Runa membalas, mau minta sisa rujaknya, boleh. Habisnya enak banget. Kamu pesen di mana sih? Dewi spontan tertawa kecil mendengar permintaan polos sahabatnya itu. Besok kapan-kapan aku kirimkan rujak lagi ke rumahmu, ya, kata Dewi sambil menepuk lembut lengan Runa. Serius? Aduh makasih banyak, Dewi. Nanti beritahu aku ya. Di mana kamu pesen rujaknya? Seru Runa, matanya berbinar. 11. Bisumi yang bikin rujaknya, Ran. Kalau kamu suka, ambil aja sesukamu. Mau bawa pulang juga boleh. Kapan-kapan kalau kamu mau rujak lagi, bilang aja, aku bakal minta Bisumi bikinin buat kamu, ucap Dewi, tulus. Mendengar itu, Runa langsung girang. Wah, terima kasih banyak ya, Dewi. Namun Dewi, yang masih ingat betul kebiasaan sahabatnya itu, mengernyitkan alis. Tapi tumben kamu suka rujak. Bukannya kamu nggak suka makanan pedas sama asem? Runa tertawa malu, mengusap tengkuknya sendiri. Iya sih, biasanya aku ogah banget. Tapi nggak tahu, pas lihat rujak tadi tuh kayak ngiler banget, terus iseng-iseng mau nyobain 1 sendok. Malah ketagihan, jelasnya sambil terkikik. Dewi sempat melirik penuh selidik, lalu bercanda, kamu hamil, Ran. Mendengar itu, Runa langsung menggeleng cepat. Enggak, kok. Aku baru seminggu yang lalu datang bulan, jawabnya sambil tertawa. Dewi ikut tertawa kecil. Oh, kirain kamu ngidam. Biasanya yang suka makanan asem-asem gitu kan ibu hamil, celetuknya menggoda. Iya, aku tahu. Tapi kali ini bukan, kok. Cuma pengen aja, kata Runa sambil nyengir. Ya udah, sana ambil rujaknya, keburu abis loh. Suruh Dewi sambil tertawa geli. Siap, Dewi. Jawab Runa penuh semangat. Ia pun bergegas ke arah stan rujak dan meminta pegawai catering untuk membungkuskan beberapa porsi. Dewi hanya menggelengkan kepala sambil tertawa kecil, melihat tingkah sahabatnya yang kadang di luar nalar. Juan yang tadi asyik mengobrol santai dengan Aryo baru menyadari sesuatu.
Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari sosok istrinya yang entah sejak kapan sudah tidak ada di dekatnya. "Loh, Runa kemana?" tanya Juan, heran, pada Dewi yang berdiri tak jauh darinya. Dewi tersenyum geli sambil menunjuk ke arah stan rujak yang ada di sudut taman. "Tuh, di sana. Lagi ngambil rujak," ujarnya. Juan mengikuti arah telunjuk Dewi, dan begitu melihat Runa yang sedang berdiri manis menunggu bungkusannya, ia langsung menepuk dahinya sendiri, setengah tak percaya. "Ya Tuhan! Malu-maluin banget si istriku," gumamnya sambil menggeleng pelan. "Padahal tadi dia udah habis 3 mangkok rujak loh, sekarang masih juga minta dibungkus." Dewi tertawa kecil mendengar keluhan Juan. Ia memandang Runa yang tampak sumringah sambil menunggu rujaknya, lalu berkata, "Biarkan saja, Juan. Biasanya kan Runa itu susah banget disuruh makan makanan aneh. Dia picky eater banget, kan? Jadi kalau sekarang ada makanan baru yang dia suka, ya biarin aja, jangan dilarang." Juan menghela napas panjang, masih setengah tidak percaya. "Aku tuh bukan gak ngebolehin, tapi aku khawatir. Takutnya dia sakit perut. Kamu sendiri tahu kan, Runa itu nggak biasa makan pedas," ucapnya, suara Juan terdengar penuh kekhawatiran tulus. Dewi mengangguk, memahami kekhawatiran. "Juan, iya sih, aku ngerti. Tapi ya gimana, dia suka banget kayaknya. Aku juga nggak tega buat ngelarang," kata Dewi sambil tersenyum menenangkan. Juan hanya menghela napas pasrah, lalu mengusap tengkuknya sendiri. "Ya udah, aku susul Runa dulu kalau begitu," ucap Juan sambil terkekeh kecil. Ia pun melangkah menghampiri Runa yang masih berdiri sabar di dekat stan rujak, sesekali tersenyum malu. 12. Pada pegawai catering yang membungkuskan rujak untuknya. "Udah, Runa. Ayo kita pulang. Nggak usah bungkus makanannya," bujuk Juan lembut, mencoba membujuk istrinya yang kelihatan begitu antusias. Namun Runa hanya melirik sekilas, lalu buru-buru menjawab, "Ih. Bentar Mas, itu mbaknya baru aja bungkusin," katanya sambil menunjuk pegawai catering yang sibuk memasukkan rujak ke dalam plastik. Juan menghela napas, berusaha tetap sabar. Lah menunduk sedikit, menatap mata istrinya dengan penuh rayuan. "Malu, sayang. Nanti aku beliin rujak yang lebih enak deh," ucapnya setengah membujuk. Namun Runa menggeleng cepat, wajahnya tampak serius. "Nggak mau. Aku maunya rujak yang ini, buatan Bisumi," jawabnya sambil menahan senyum, tapi nada suaranya sedikit keras. Juan terdiam sejenak, melihat tingkah Runa yang benar-benar ngotot kali ini. Sebelum sempat membalas, Runa menambahkan dengan nada ketus, "Mas Juan kalau mau pulang duluan, sana pulang sendiri. Aku mau nunggu rujakku dulu." Mendengar itu, Juan hanya bisa menghela napas panjang, menahan tawa yang hampir meledak karena tingkah istrinya yang manja sekaligus keras kepala ini. Ia akhirnya mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Ya udah. Aku temenin kamu di sini nunggu rujak dulu," kata Juan akhirnya, pasrah. Lalu berdiri di samping Runa, menyandarkan punggung ke tiang dekat stan sambil mengamati istrinya yang menatap mangkuk rujak dengan mata berbinar, seolah sedang menunggu harta karun. Dalam hati, Juan tersenyum sendiri meskipun kadang keras kepala, Runa tetaplah wanita yang selalu berhasil membuatnya jatuh cinta berkali-kali. Setelah drama kecil di acara 7 bulanan tadi, Runa dan Juan akhirnya pamit pulang. Mereka menertawakan kejadian lucu tentang rujak tadi di sepanjang perjalanan. Namun tawa itu tidak bertahan lama. Baru saja sampai di rumah, Runa mulai mengeluh perutnya sakit. Ia bolak-balik ke toilet, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemas.
Juan yang melihat kondisi istrinya langsung merasa panik. La menunggu Runa keluar dari kamar mandi sambil duduk gelisah di kasur. Begitu Runa keluar, dia lalu berbaring lemas di ranjang. Juan pun tak bisa menahan emosinya lagi. Tuh kan, makanya kalau dibilangin suami itu nurut, sayang, ucap Juan sambil menahan kekesalan. Udah tahu nggak kuat makan pedas, masih aja ngeyel makan rujak. Runa menutup matanya, mencoba menahan pusing yang makin menjadi. Udah deh, Mas. Kalau cuma mau ngomel, mending keluar aja. Bikin tambah pusing, sahutnya lemah. Juan lalu menatap Runa dengan lembut, karena merasa bersalah. Ia lalu duduk di tepi ranjang dan mengelus tangan Runa. Nggak gitu, sayang. Aku cuma khawatir sama kamu, ucapnya lebih lembut. Runa memilih diam. Tubuhnya benar-benar lemas karena sejak tadi muntah-muntah dan diare. Ia mencoba memejamkan matanya, berharap istirahat bisa membuatnya membaik. Namun beberapa jam berlalu, kondisinya tetap saja sama, bahkan makin mengkhawatirkan. Melihat wajah Runa yang makin pucat, Juan tak lagi bisa menahan rasa cemasnya. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin. Sayang, kita ke rumah sakit aja, ya. Ajak Juan pelan. Runa menggeleng lemah. Nggak usah, Mas. Aku cuma pusing sama lemas doang. Perutku juga udah mendingan, jawabnya lirih. 13. Namun Juan tak menyerah. Please, Runa. Kali ini nurutin aku, ya. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa, bujuknya penuh harap. Melihat kesungguhan di mata Juan, akhirnya Runa mengangguk pelan. Dengan hati-hati, Juan menggendong tubuh lemas Runa ke mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, setelah pemeriksaan, dokter memutuskan untuk merawat Runa karena kondisinya sudah menunjukkan tanda-tanda dehidrasi akibat diare dan muntah berlebihan. Juan menemani Runa sepanjang pemeriksaan hingga ia dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara itu, di tempat lain, Bu Arini yang mengetahui kondisi Runa dari telepon Juan segera berinisiatif memberitahu keluarga Runa. Ia bergegas ke rumah Bu Sukma. Sesampainya di sana, Bu Arini langsung berbicara dengan nada cemas. Sukma, Runa dibawa ke rumah sakit. Dia tadi muntah-muntah terus sama diare abis makan rujak di acara Dewi. Bu Sukma tampak terkejut. Astaga, kok bisa Mbak? Gimana sekarang keadaannya? Tanyanya cepat. Kata Juan, Runa sementara dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan infus agar tidak lemas dan dehidrasi. Aku abis ini mau ke rumah sakit buat nemenin Runa, kamu mau ikut? Tanya Bu Arini. Iya Mbak, aku ikut. Bentar ya aku siap-siap sebentar. Bu Sukma segera menuju kamar untuk ganti baju terlebih dahulu. Setelah selesai bersiap, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyusul ke rumah sakit, ingin memastikan kondisi Runa secara langsung. Kekhawatiran memenuhi hati semua orang malam itu, berharap Runa segera membaik. 14. Setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari, akhirnya Runa diperbolehkan pulang. Tubuhnya kini sudah jauh lebih kuat, diare yang sempat melemahkannya pun sudah sembuh total. Hanya saja, ada satu hal yang masih membuatnya sedikit resah. Entah kenapa, mual itu belum juga hilang. Apa karena kemarin sempat makan yang asem-asem? Asam lambungku naik kali ya, batin Runa, berusaha menepis rasa khawatir. Ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Baru saja ia ingin merebahkan diri di tempat tidur, terdengar suara ceria dari arah pintu. Mama! Pekik Axel riang, sambil berlari kecil masuk ke kamar.
Sejak beberapa minggu lalu, Axel sudah mulai bersekolah. Tak hanya itu, ia juga mulai mengikuti les bahasa Indonesia untuk memperlancar bahasanya. Hari ini tampaknya ia pulang dengan semangat luar biasa. Mama lihat, hari ini aku dapat nilai 100 di pelajaran menggambar. Serunya bangga, sambil menyodorkan sebuah kertas gambar ke hadapan Runa. Runa tersenyum hangat, lalu menerima kertas itu. Ia menatap hasil karya putranya dengan seksama. Di sana terlihat garis-garis meliuk tak beraturan, mengular dari satu sisi kertas ke sisi lain, membuat Runa sempat mengernyit. Wah, bagus banget gambar cacingnya, Axel, kata Runa, berusaha menyesuaikan ekspresi antusias. Namun Axel langsung memprotes, cacing. No, Mama. Ini bukan cacing. Katanya cepat sambil menggeleng. Keras. Runa mengangkat alisnya, tersenyum geli. Oh ya. Terus ini gambar apa, Sel? Tanyanya, menahan tawa. Mama tebak dulu, sahut Axel, matanya berbinar menantang. Runa kembali memperhatikan gambar itu. Garisnya memang meliuk-liuk, tak beraturan, tapi jelas menunjukkan usaha keras di baliknya. Gambar ular. Atau kelabang. Tebak Runa, mencoba mencari makna di antara liukan itu. Axel mendesah, seolah putus asa. Ih, Mama nih. Masa gitu aja nggak tahu? Ini tuh gambar dinosaurus, Mama. Katanya, seolah memberitahu sesuatu yang sangat jelas. Dinosaurus. Runa membelalakkan mata. Ia memiringkan kepala, berusaha menangkap bayangan seekor dinosaurus dari garis-garis berkelok itu. Bagian mana dinosaurusnya, Sel? Harus lihat pakai mata batin, iya. Godanya. Axel mendengus kesal. Mama tuh nggak ngerti seni. Udah ah, mending aku tunjukin ke ayah aja. Ayah pasti tahu, katanya sambil bersiap turun dari ranjang. Namun, niat untuk keluar kamar ia urungkan, karena kebetulan, saat itu Juan baru saja masuk ke dalam kamar. Dengan seragam kerja yang masih rapi, ia langsung menuju ranjang untuk menyapa Runa. Belum sempat bertanya apa-apa, Axel sudah mencegatnya dengan semangat membara. Yah, coba lihat ini. Ini gambar apa? Axel bertanya sambil menyodorkan kertas gambarnya. Juan, yang baru saja beberapa langkah berjalan, akhirnya berhenti dan mengambil kertas yang disodorkan Axel. Ia lalu mengamatinya dengan serius. Wajahnya berkerut. Ini sih gambar benang ruwet, komentarnya datar. Benang ruwet. Apa itu? Yah. Tanya Axel bingung. Sementara itu, Runa sudah menahan tawanya keras-keras, menutup mulut dengan tangannya. Juan tersenyum kecil, lalu mengernyit lagi, mencoba serius. 15. Ini. Gambar tali tambang ya. Tebak Juan, mencoba berbaik hati. Axel mendesah panjang, tampak kecewa. Ayah sama mama sama aja. Nggak ada yang ngerti seni. Udah ah, Axel males, keluhnya sambil berbalik dan meninggalkan kamar dengan langkah berat. Runa yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya tidak tahan lagi. Tawanya pecah memenuhi kamar. Juan memandang istrinya dengan ekspresi heran. Emang gambar apa sih itu, Yang? Tanyanya sambil dengan ekspresi bingung. Runa berusaha menghentikan tawanya, meskipun masih tersisa geli di suaranya. Katanya sih. Dinosaurus, jawabnya di antara tawa. Juan tertawa kecil. Dinosaurus.
Dinosaurusnya diet 100 tahun, kali, jadi tinggal garis tulang-tulangnya doang, celetuknya, membuat Runa kembali terpingkal. Di luar kamar, Axel masih terdengar menggerutu kecil, merasa tak dimengerti dunia. Tapi di dalam kamar, Runa dan Juan justru menikmati sore itu dengan tawa yang lepas, penuh kebahagiaan sederhana yang membuat rumah kecil mereka terasa hangat. Juan kemudian mendekati Runa, lalu menunduk mencium bibir Runa sekilas, lembut dan penuh perhatian. "Gimana kondisi kamu, sayang? Masih mual?" tanyanya sambil menatap Runa dengan khawatir. Runa mengangguk kecil. "Masih sih, Mas. Tapi udah nggak separah kemarin," jawabnya pelan, berusaha tersenyum.